Ternilai dengan angka uang telah dikuasai oleh orang-orang beruang. Ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Cams73. Kali ini kita akan membahas tentang kejadian yang pernah menggemparkan. Pada waktu itu terjadi kasus pembunuhan, namun polisi melakukan kesalahan yang sangat fatal, di mana tersangka itu adalah merupakan korban salah tangkap. Korban salah tangkap tersebut bernama Andrew dan Nurdin. Nah, bagaimana kisah lengkapnya? Kita ikuti. Yuk. Nah, baik kawan, kisah ini terjadi pada tanggal 30 Juni 2013, yaitu ada 4 remaja tanggung yang semula tidur di emperan sebuah toko, kemudian pindah ke balai kolong jembatan Cipulir. Mereka adalah Fikri, Daus, Elsa, dan Fauzan. Nah, saat itu masih sekitar pukul 6 pagi, mereka ingin melanjutkan tidur. Namun sekitar pukul 9 pagi, di sela ngantuk sayup-sayup terdengar suara rintihan minta tolong di tempat mereka berbaring. Namun mereka semua merasa takut. Kemudian si Fikri berusaha mencari pertolongan. Pada pukul 9.30 datanglah Andrew, Uco, Fata, dan beberapa kawannya yang merupakan teman sesama pengamen. Fikri pun berkata, "Bang, ada yang minta pertolongan." "Siapa?" "Nggak tahu." Kemudian Andrew dan kawan-kawannya pun mendekat. Mereka melihat seseorang yang berlumuran darah dan lumpur, dengan luka parah di bagian perut, leher, tangan, dan pelipis akibat benda tajam. Nah, posisinya itu sulit karena terjepit pada waktu itu. Kemudian si Andrew menanyakan identitasnya. Pria itu mengaku bernama Diki Maulana. Dari mulutnya dia mengaku dianiaya oleh beberapa orang pada malam itu. Kemudian Andrew pun bertanya lagi, "Saya bisa membantu apa?" Si Diki pun menjawab, "Saya haus." Kemudian Andrew dan kawan-kawannya membeli sebotol air mineral dan membantu meminumkannya kepada Diki. Pada saat meminumkan, mereka pun bergidik karena setelah diminumkan, airnya pun keluar kembali dari lehernya. Tak lama kemudian, Diki pun tewas. Mereka pun merasa kebingungan dan ngeri. Akhirnya mereka berusaha untuk mencari pertolongan kembali. Dan dia bertemu dengan seorang satpam, kemudian dia meminta bantuan untuk menelpon polisi. Singkat cerita, Polsek Kebayoran Lama kemudian mengevakuasi jenazah Diki. Sedangkan 3 orang yang menolongnya, yaitu Andrew, Uco, dan Daus, ini pun diminta untuk ikut ke kantor polisi dan dijadikan saksi. Mereka pun di kantor polisi diperiksa. Setelah 1-2 jam pemeriksaan, kemudian mereka dibawa ke Polda Metro Jaya. Nah, dalam perjalanan tersebut, Andrew dan kawan-kawannya mulai mengalami penyiksaan oleh polisi. Dia pun ditanya macam-macam. "Siapa saja teman kamu?" tanya salah satu polisi saat itu. Nah, Andrew pun gagal paham. Dengan polosnya dia menjawab, "Benges." Benges yang dimaksud Andrew adalah si Nurdin, teman pengamennya di Cipulir. Sedangkan Fikri dan Fata ditangkap tak lama setelahnya, yaitu di daerah Perdatam, Ulu Jami, saat mengasuh sehabis main seharian di kebun binatang Ragunan.
mereka dibangunkan secara tiba-tiba di warteg, kemudian dipukuli oleh polisi. Kepala Fikri dibungkus dengan plastik kemudian diikat sehingga mengalami susah nafas. Dia dibawa ke Polda Metro Jaya juga. Nah, pada tanggal 1 Juli 2013, polisi pun juga menangkap si Nurdin yang pada waktu itu dia sedang berada di warnet. Nurdin pun diseret, diinjak-injak, dipukuli oleh polisi dan dibawa ke Polda Metro Jaya juga. Di Polda, Nurdin pun diperiksa satu ruangan dengan si Andro. Mereka diinterogasi secara intensif oleh oknum yang bernama Suhartono dan Jubirin Ginting selaku penyidik divisi kejahatan dan kekerasan Polda Metro Jaya. Keduanya pun dipaksa oleh polisi untuk mengakui bahwa merekalah yang membunuh si Diki. Nah, lantaran tak kunjung mengaku, mereka pun distrum dan mulutnya dilakban, mata juga ditutup, hanya menyisakan hidung untuk bernafas. Andro pun berteriak-teriak minta ampun. Bahkan saat disetrum, teriakannya pun terdengar sampai ruang sebelah tempat Daus, Ucok, Fikri, dan Fata menunggu. Dia mendengar, "Ngaku saja kamu, ngaku saja. Kalau tidak mengaku, kalian kubunuh sekalian." Begitu mereka mendengar ucapan-ucapan dari polisi yang memeriksanya. Karena sudah tidak tahan dengan siksaan-siksaan itu, akhirnya mereka pun mengakui. Ya, mengaku dengan secara terpaksa gitu. Dan mengiyakan tuduhan polisi. Kemudian pengamen Cipulir itu, keenamnya maksudnya, itu dibuatkan berita acara pada waktu sudah menjelang subuh. Dalam kondisi lemah dan babak belur, mereka diarahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan polisi sesuai dengan yang diinginkan oleh oknum-oknum polisi tersebut. Kemudian dipaksa untuk menandatangani BAP tanpa diizinkan untuk membacanya kembali. Nah, atas kejadian tersebut, Marni yang merupakan ibu dari Andro itu tidak terima. Dia pun berusaha mencari keadilan. Dia pun menggali informasi tentang Diki yang merupakan korban pembunuhan. Ia mendatangi orang tua Diki untuk meyakinkan bahwa anaknya tidak membunuh. Namun ada kejanggalan dalam pertemuan itu. Orang tua Diki mengaku sudah tahu siapa pembunuh anaknya. Ia sampaikan itu kepada Marni. Dia bilang salah satunya adalah Brengos, ungkap ayah Diki. Nah, nama Brengos itulah yang mirip dengan nama yang disebut oleh Andro, yaitu Benges yang merupakan panggilan si Nurdin. Kemudian Marni pun berpikir, apakah polisi salah dengar atau salah mengira bahwa Benges dikira Brengos. Nah, dari informasi ayah Diki tersebut, Marni pun tahu soal Ian, yaitu saksi sekaligus pelaku pembunuhan si Diki. Karena apa? Ian sempat bersaksi di persidangan. Dia bilang saat kejadian dia hanya menunggui motor pelaku utama yang Ian sebut si Jubaidi dan Khairuddin Hamzah, yang tak lain adalah si Brengos, di atas jembatan Cipulir. Sementara Jubaidi dan Brengos turun ke kolong jembatan untuk mengeksekusi si Diki, kemudian mengambil motornya. Janggalnya, waktu persidangan, majelis hakim tidak mempertimbangkan untuk membebaskan Andro dan Nurdin. Hakim Ketua Suwanto pada waktu itu tetap menyatakan keduanya bersalah dan mereka divonis masing-masing 13 tahun penjara. Marni pun bingung, dia merasa linglung mendengar vonis tersebut. Dia berusaha mencari keadilan dengan mendatangi Komnas Perlindungan Anak. Dari sana dia diarahkan untuk meminta bantuan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Nah, LBH Jakarta inilah yang membantu menginvestigasi, mengambil kasus ini dan mengajukan banding. Pada waktu itu Andro pun menang. Kali ini jaksa penuntut umum menolak. Nah, dari situ kasus ini kemudian naik ke tingkat kasasi. Nyatanya, keadilan pun akhirnya berpihak pada si Andro. Mahkamah Agung memutuskan menolak gugatan jaksa. Akhirnya pada tanggal 16 Januari 2014, Andro dan Nurdin dinyatakan bebas. Kendati sudah dinyatakan tidak bersalah, masih ada konsekuensi yang harus dialami keduanya. Andro dan Nurdin menjadi sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Psikologisnya pun terguncang. Nah, setahun kemudian, yaitu pada tahun 2015,
setelah terbitnya PP 92 tahun 2015 oleh Kementerian Hukum dan HAM pada waktu itu tentang pelaksanaan KUHP, yang mana salah satunya mengatur tentang tata cara pra-peradilan tentang gugatan ganti rugi untuk kasus yang sudah berkekuatan hukum tetap. Nah, melihat pintu masuk ini, LBH Jakarta pun kembali membantu Andrew dengan melakukan manuver hukum terakhir, yakni mengajukan gugatan pra-peradilan tuntutan ganti rugi sebesar 1 miliar. Angka itu merupakan kerugian yang dialami oleh Andrew dan Nurdin, di mana selama 1 tahun mereka dikurung sehingga tidak bisa mencari nafkah. Belum kerugian non-materi, yaitu kerugian tentang trauma psikologis. Hakim Tunggal Totok Sabto yang memimpin persidangan itu mengabulkan sebagian gugatan mereka, yakni hanya sekitar 72 juta rupiah. Angka ini dihitung hanya dari absennya Andrew dan Nurdin dalam mencari nafkah selama proses hukum. Namun sayangnya, sejak putusan pra-peradilan itu diumumkan pada Agustus 2016, kompensasi yang dijanjikan oleh negara tidak kunjung cair. Alasannya, Kementerian Keuangan yang mencairkan kompensasi itu belum menerbitkan peraturan Menteri Keuangan. Pengacara LBH Jakarta, Saleh Al-Ghifari, mengatakan bahwa sedikitnya sudah 3 kali dia menyurati Kementerian Keuangan. Melihat perjuangan melalui jalur resmi nihil, Marni pun nekat menyurati Presiden Joko Widodo demi mendapatkan keadilan untuk anaknya. Dia meminta kepada Presiden Jokowi untuk segera mencairkan apa yang sudah menjadi haknya demi keadilan anaknya si Andrew. Karena uang itu nantinya akan digunakan untuk mengobati trauma psikologis si Andrew akibat salah tangkap dan penyiksaan yang dialaminya. Bunyi surat yang ditulis oleh Marni kepada Presiden Jokowi. Kemudian di atas kertas, memang si Andrew dan Nurdin sudah bebas secara hukum dan bersih namanya. Namun di mata masyarakat, keduanya adalah tetap sebagai seorang mantan narapidana. Mereka pun sulit mendapat pekerjaan, cibiran, ejekan, terus berdatangan. Bahkan akhirnya Marni pun pindah kontrakan dari Gang Langgar Cipulir. Namun akhirnya dengan usaha keras, Andrew pun bisa mendapatkan pekerjaan, yaitu sebagai buruh kasar di proyek pembangunan jembatan layang, tak jauh dari rumahnya. Satu waktu di sela-sela istirahat, Andrew melamun. Ia pun tak sadar sebuah balok besar jatuh dari atas rangka jembatan proyek. Beruntung besi balok tersebut tidak mengenai kepalanya, namun beberapa jari kakinya terputus akibat kena hantaman besi tersebut. Andrew pun langsung dilarikan ke rumah sakit Fatmawati untuk mendapatkan pengobatan. Sejak itu, Andrew pun sering bengong, tidak fokus, sering melamun. Kalau diajak bicara pun dia sering tidak nyambung. Padahal sebenarnya menurut Marni, Andrew adalah seorang anak yang pandai, seorang anak yang pintar. Dia pun cukup berprestasi di kelas sebelum ia putus sekolah dan memilih mengamen di jalan bersama teman-temannya. Kemudian Marni pun akhirnya mengungsikan Andrew ke Padang yang merupakan kampung halamannya untuk menjalani pemulihan di sana. Ia pun dilarang untuk memegang telepon seluler dan Marni pun hanya berusaha berkomunikasi dengan Andrew selama setiap 6 bulan sekali saja. Sementara si Nurdin tidak diketahui kemana rimbanya. Ia sudah diceraikan istrinya saat masih di dalam penjara. Nah, dari kejadian ini, mudah-mudahan tidak sampai ada Andrew ataupun Nurdin yang berikutnya. Jangan sampai polisi kembali melakukan kesalahan dalam penanganan suatu kasus atau mengorbankan seseorang yang tidak bersalah dalam suatu kasus, kejadian, ataupun kejahatan-kejahatan lainnya. Nah kawan, itulah kasus yang sempat menghebohkan di negara ini dan mudah-mudahan tidak sampai terulang kembali. Oke, salam.